Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lintas hikmah yang beriman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi pedoman hidup setiap manusia, yang di dalamnya terkandung banyak sekali kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Banyak hadis-hadis Nabi yang memaparkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Hadis dari Utsman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dalam sebagian besar kitab, hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw yang artinya dan, sebagaimana terjemahan di atas. Dan keutamaan yang disebutkan menurut terjemahan di atas diperuntukkan bagi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Namun di dalam beberapa kitab lainnya, ada yang diriwayatkan dengan menggunakan huruf waw yang artinya atau, sehingga apabila diterjemahkan akan memiliki arti yang terbaik adalah yang belajar Al-Quran saja atau yang mengajarkan Al-Quran saja. Keduanya akan mendapatkan derajat yang utama. Al-Quran adalah inti agama. Menjaga dan menyebarkannya berarti menegakkan agama, sehingga sangat jelas keutamaan mempelajari dan mengajarkannya walaupun bentuknya berbeda-beda. Yang paling sempurna adalah mempelajarinya, dan akan lebih sempurna lagi jika mengetahui maksud dan kandungannya. Dan yang terendah adalah sekedar mempelajari bacaannya saja. Rasulullah SAW menguatkan hadis di atas dengan sebuah hadis dari Said bin Sulaim secara mursal bahwa barang siapa mempelajari Al-Quran tetapi ia menganggap bahwa orang lain yang telah diberi kelebihan yang lain lebih utama darinya, berarti ia telah menghina nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepadanya, yaitu taufik untuk mempelajari Al-Quran. Sebagaimana akan diterangkan dalam hadis-hadis selanjutnya, Al-Quran itu lebih tinggi daripada kalam lainnya, sehingga diyakini bahwa membaca dan mengajarkannya itu lebih utama daripada segalanya. Disebutkan dalam hadis lainnya oleh Mula Ali Qari radhiyallahu an bahwa barang siapa yang menghafal Al-Quran, maka ia telah menyimpan ilmu kenabian di dalam kepalanya. Sahal Tustari berkata, tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam hatinya. Diterangkan dalam Sarah Al-Ihya bahwa di antara golongan orang yang mendapatkan naungan aras ilahi pada hari kiamat yang penuh ketakutan adalah orang yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang yang mempelajari Al-Quran ketika kanak-kanak dan selalu menjaganya pada masa tuanya. Selanjutnya, hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb tabaraka wa ta'ala berfirman, barang siapa disibukkan dengan Al-Quran daripada berzikir dan berdoa kepadaku, niscaya aku beri ia sesuatu yang terbaik yang aku berikan kepada orang yang meminta kepadaku. Dan keutamaan kalamullah terhadap kalam lainnya seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi, Darami, dan Baihaqi. Seseorang yang sibuk menghafal, mempelajari, atau memahami Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya sesuatu yang lebih utama daripada yang telah diberikan kepada orang yang berdoa. Sebagaimana dalam urusan keduniaan, jika seseorang akan membagikan kue atau makanan kepada orang banyak, lalu ia memilih seseorang untuk membagikannya, maka bagian untuk orang yang bertugas membagikannya
akan disisihkan terlebih dulu. Mengenai kesibukan orang yang selalu membaca Al-Quran, telah disebutkan dalam hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengaruniakan kepadanya pahala yang lebih baik daripada pahala orang yang selalu bersyukur. Hadis berikutnya yang membahas keutamaan Al-Quran adalah hadis yang disampaikan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan menemui kami di Sufah. Beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang suka setiap pagi pergi ke pasar butan atau akik, kemudian pulang membawa 2 ekor unta betina yang berpunuk besar tanpa berbuat dosa atau memutuskan silaturahmi? Maka kami menjawab, ya Rasulullah, setiap kami menyukainya. Sabda beliau, mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi pada pagi hari ke masjid lalu belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, padahal itu lebih baik baginya daripada 2 ekor unta betina, 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta betina, 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta betina, dan seterusnya. Sejumlah ayat yang dibaca mendapat sejumlah unta yang sama. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sufah adalah sebuah lantai khusus di Masjid Nabawi, tempat orang-orang miskin mujahirin tinggal di sana. Jumlah sahabat Al-Sufah selalu berubah dari waktu ke waktu. Allamah As-Suyuti radhiyallahu an telah menulis 101 nama sahabat yang tinggal di Sufah, dan ia menulis tentang mereka di dalam risalah tersendiri. Sedangkan Butan atau Akik adalah nama 2 tempat di Madinah sebagai pasar perdagangan unta. Orang Arab sangat menyukai unta, terutama unta betina yang berpunuk besar. Maksud tanpa berbuat dosa adalah tanpa suatu usaha, bukan sebagaimana harta seseorang yang dapat bertambah banyak melalui pemerasan atau mencuri dari orang lain, atau dari merampas warisan sesama saudara. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan semua cara itu, yaitu tanpa bersusah payah sama sekali atau berbuat dosa. Semua orang tentu senang memperolehnya, tetapi disebutkan bahwa mempelajari beberapa ayat Al-Quran itu lebih baik dan lebih utama daripada mendapatkan semua itu. Hendaknya kita meyakini bahwa seekor atau 2 ekor unta sama sekali tidak sebanding, bahkan walaupun dibandingkan dengan satu kerajaan seluas 7 benua, semua pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu pada hari esok ketika maut menjemput, pasti semuanya terpaksa harus berpisah. Sebaliknya, pahala membaca 1 ayat Al-Quran akan bermanfaat selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat menyaksikan bahwa seseorang yang diberi 1 rupiah tanpa beban tanggung jawab apapun akan lebih senang daripada dipinjami 1.000 rupiah agar disimpan olehnya, tetapi kelak akan diambil lagi karena itu terbebani amanah tanpa mendapatkan manfaat sedikit pun. Inti maksud hadis di atas mengingatkan kita akan perbandingan sesuatu yang fana dengan sesuatu yang abadi. Ketika seseorang diam atau bergerak, hendaknya selalu berpikir apakah dirinya sedang berbuat sesuatu yang sementara dan sia-sia atau sesuatu yang kekal dan bermanfaat. Betapa rugi waktu yang hanya digunakan untuk mencari bencana yang abadi. Kalimat terakhir di dalam hadis di atas menyebutkan bahwa jumlah yang sama tetap lebih utama daripada jumlah untanya. Kalimat itu mengandung 3 maksud, yaitu 1. Hanya sampai jumlah 4. Masalah ini telah dijelaskan dengan terperinci, dan selebihnya disebutkan secara umum bahwa semakin banyak ayat itu dibaca akan lebih utama daripada sejumlah unta yang sama. Adapun unta yang dimaksud adalah semua jenis unta, baik jantan maupun betina. Disebutkan hingga jumlah keempat agar dapat dibayangkan bagaimana jika lebih dari 4. Yang kedua, jumlahnya sama dengan yang disebutkan dalam hadis di atas, tetapi untanya bergantung pada selera masing-masing. Ada yang menyukai unta betina, ada yang menyukai unta jantan. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa 1 ayat lebih berharga daripada seekor unta betina. Jika seseorang menyukai unta jantan, artinya 1 ayat lebih baik daripada unta jantan. Yang ketiga,
Keterangan di atas hanya untuk jumlah tersebut, tidak lebih dari 4. Jika dibandingkan dengan maksud kedua, maka bukan saja lebih baik daripada unta betina dan jantan, tetapi lebih baik daripada keduanya. Jelasnya, membaca satu ayat lebih baik daripada sepasang unta jantan dan unta betina. Demikianlah seterusnya, setiap ayat lebih utama daripada sepasang unta. Ayah saya, Nawarullah Markadahu, lebih menyetujui pendapat ini sebab lebih banyak keutamaannya. Walaupun demikian, tetap tidak dapat disamakan antara membaca satu ayat Al-Quran dengan 1 ekor atau 2 ekor unta. Ini sekedar peringatan dan contoh. Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwa satu ayat Al-Quran akan memperoleh pahala abadi yang lebih utama dan lebih baik daripada kerajaan seluas 7 benua yang fana ini. Mula Ali Qari radhiyallahu an menulis tentang seorang syekh yang sedang bersafar. Ketika tiba di Jeddah, ia diminta oleh para pengusaha kaya agar tinggal lebih lama di tempat mereka, agar dengan keberkahan syekh, harta dan perniagaan mereka mendapat keuntungan. Maksudnya, para pelayan syekh juga akan mendapatkan bagian dari keuntungan perniagaannya tersebut. Pada mulanya, syekh menolak tawaran mereka, tetapi setelah didesak terus, akhirnya syekh berkata, "Berapakah keuntungan tertinggi dari perniagaan kalian?" Jawab mereka, "Penghasilan kami berbeda. Setidaknya kami bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat." Kata syekh, "Kalian telah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Aku tidak menghendaki sesuatu yang sedikit ini, sehingga harus kehilangan salatku di Masjidil Haram, yang pahalanya dilipatkan sampai 100.000 kali." Pada hakikatnya, kaum muslimin hendaknya memikirkan betapa mereka telah mengorbankan keuntungan agama demi mendapatkan keuntungan dunia yang sedikit ini. Selanjutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Yang disebut orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya, apalagi dengan memahami arti dan maksudnya. Dan yang dimaksud bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz dan menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama, juga dapat berarti ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar nanti. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala, 1 pahala karena bacaannya dan 1 lagi karena kesungguhannya mempelajari Al-Quran berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya akan melebihi pahala ahli Al-Quran. Orang yang ahli membaca Al-Quran tentu akan memperoleh derajat istimewa, yaitu bersama para malaikat khusus. Maksud yang sebenarnya bahwa dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda, sehingga tidak semestinya kita meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun menghadapi kesulitan dalam membacanya. Mula Ali Qari radhiyallahu an meriwayatkan dari Tabrani dan Baihaqi, barang siapa membaca Al-Quran sedangkan ia tidak hafal, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa benar-benar ingin menghafal Al-Quran tetapi tidak mampu, tetapi ia terus membacanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari mahsyar dengan para hafiz Al-Quran. Yang terakhir, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak dibenarkan hasad atau iri hati kecuali terhadap 2 orang. Seseorang yang dikaruniai oleh Allah kemampuan menghafal atau membaca Al-Quran, lalu ia membacanya pada malam dan siang hari, dan seseorang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya pada malam dan siang hari." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasai. Pada umumnya, banyak dinukilkan di dalam Al-Quran dan hadis mengenai keburukan hasad, yang hukumnya mutlak dilarang.
Sedangkan menurut hadis di atas, ada dua jenis orang yang kita dibolehkan hasad kepadanya. Disebabkan demikian, banyak riwayat terkenal mengenai keharamannya. Maka alim ulama menjelaskan, hasad dalam hadis ini dengan dua maksud. Yang pertama, hasad dengan makna risik, yang dalam bahasa Arab disebut dengan khibtah. Adapun perbedaan antara hasad dan khibtah adalah, yang dikatakan hasad jika seseorang mengetahui ada orang lain yang memiliki sesuatu, maka ia ingin agar sesuatu itu hilang dari orang tersebut, baik ia mendapatkannya atau tidak. Sedangkan khibtah ialah seseorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan ataupun tidak. Oleh sebab itu, secara ijma' hasad adalah haram. Dan alim ulama mengartikan makna hadis di atas sebagai khibtah yang dalam urusan keduniaan dibolehkan, sedangkan dalam masalah agama adalah mustahab atau lebih disukai. Yang kedua, mungkin juga maksudnya digunakan sebagai pengandaian, yaitu seandainya hasad itu boleh, maka hasad terhadap dua hal di atas tentu dibolehkan. Adapun hadis-hadis lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan Al-Quran, antara lain dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti jeruk manis, baunya harum, rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, tidak harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti bunga yang harum, baunya harum tetapi rasanya pahit. Dan perumpamaan munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah pare, tidak berbau dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan Tirmizi. Maksud hadis di atas adalah menunjukkan perbandingan antara sesuatu yang abstrak dengan yang nyata, sehingga dapat lebih mudah dibedakan antara orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membacanya. Padahal jelas bahwa kelezatan tilawat Al-Quran jauh berbeda dengan kelezatan apapun di dunia ini, seperti jeruk dan kurma. Tetapi banyak rahasia di balik tamsil hadis di atas yang menjadi saksi terhadap ilmu nubuah dan keluasan pemahaman Nabi SAW. Misalnya, jeruk mengharumkan mulut, menguatkan pencernaan, membersihkan lambung, dan sebagainya. Semua manfaat itu secara khusus juga dihasilkan oleh pembaca Al-Quran, yaitu mewangikan mulut, membersihkan batin, dan menguatkan keruhanian. Salah satu keistimewaan buah jeruk lainnya adalah bahwa jin tidak dapat memasuki rumah yang di dalamnya terdapat jeruk. Jika hal ini benar, ini merupakan suatu keserupaan khusus pada Al-Quran. Saya mendengar dari beberapa dokter ahli yang mengatakan bahwa jeruk manis dapat menguatkan ingatan. Dan menurut riwayat Ali radhiyallahu an dalam Al-Ihya disebutkan bahwa 3 hal yang dapat menguatkan ingatan. Yang pertama bersiwak, kedua puasa, dan yang ketiga membaca Al-Quran. Dalam penutup hadis di atas, dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa sahabat yang baik adalah seperti penjual minyak kasturi. Meskipun tidak memiliki kasturi, jika berdekatan dengannya akan mendapatkan wanginya. Sahabat yang buruk adalah seperti pandai besi. Meskipun tidak terkena apinya, jika berdekatan dengannya akan terkena asapnya. Oleh sebab itu, sangat penting untuk diperhatikan siapakah sahabat dan teman bergaul kita. Selanjutnya, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lainnya dengannya pula. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang beriman dan beramal dengan Al-Quran, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya dan memuliakannya di dunia dan akhirat, dan Allah menghinakan siapa saja yang tidak mengamalkannya. Dalam Al-Quran dinyatakan, yang artinya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 26. Firman Allah yang lain yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
dan Al-Quran itu tidak menambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak kaum munafik dari umat ini yang membaca Al-Quran. Dalam Al-Ihya disebutkan tentang pernyataan alim ulama bahwa jika seseorang mulai membaca surat Al-Quran, maka malaikat mulai memohonkan rahmat untuknya, dan mereka akan terus dalam keadaan berdoa untuknya sampai ia selesai membaca Al-Quran. Tetapi ada pula seseorang yang mulai membaca surat Al-Quran, namun demikian malaikat mulai melaknatnya sampai ia selesai membaca. Menurut sebagian ulama, terkadang seseorang membaca Al-Quran tetapi tanpa disadari ia telah memohon laknat untuk dirinya sendiri terus-menerus. Misalnya, ia membaca ayat Al-Quran yang artinya, ingatlah laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud ayat 18. Karena ia sendiri berbuat zalim, laknat Allah pun menimpanya. Atau ayat yang lain yang artinya, laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Quran Surah Ali Imran ayat 61. Karena ia sendiri berbohong, ia pun terkena laknat tersebut. Amir bin Watsilah radhiyallahu an berkata bahwa Umar radhiyallahu an telah mengangkat Nafi' bin Abdul Haris radhiyallahu an menjadi wali kota Mekkah Mukarramah. Pada suatu ketika, Umar radhiyallahu an bertanya kepadanya, siapakah yang dijadikan pengurus kawasan hutan? Ia menjawab, Ibnu Abza radhiyallahu an. Tanya Umar radhiyallahu an, siapakah Ibnu Abza itu? Jawabnya, ia adalah seorang hamba sahaya. Umar radhiyallahu an bertanya, mengapa engkau mengangkat seorang hamba sahaya sebagai pengurus? Jawabnya, ia adalah hamba sahaya yang senang membaca Al-Quran. Mendengar hal itu, Umar radhiyallahu an langsung berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melalui Al-Quran Allah menghinakan banyak orang dan menaikkan derajat banyak orang. Berikutnya, hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal yang akan berada di bawah arsy ilahi pada hari kiamat. Yang pertama, Al-Quran yang akan membela hamba Allah. Ia memiliki zahir dan batin. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, silaturahmi yang akan berseru. Ingat, siapa yang menghubungkan aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghubunginya, dan siapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskannya. Dari Syarhus Sunnah. Maksud 3 hal yang akan berada di bawah arsy adalah kesempurnaan kedekatan kepada Allah, yaitu sangat dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud membela hamba Allah adalah orang yang memuliakan Al-Quran, menunaikan hak-haknya, mengamalkan isinya. Al-Quran pasti akan membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mensyafaatinya serta menaikkan derajatnya. Mula Ali Qari radhiyallahu an meriwayatkan dari Tirmizi bahwa Al-Quran akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan pakaian kepada orang yang menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka Allah memberinya mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran meminta tambahan lagi, lalu Allah mengaruniakan kepadanya seluruh pakaian kemuliaan. Al-Quran pun berkata, ya Allah, ridailah dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyatakan keridaannya kepadanya. Jika kita memperoleh ridha dari orang yang kita cintai di dunia ini, rasanya tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Demikian juga di akhirat. Kenikmatan manakah yang dapat mengalahkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih kita, dan mereka yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran? Al-Quran akan menuntutnya. Apakah engkau sudah menghormatiku? Apakah engkau sudah menunaikan hak-hakku? Tertulis dalam Syarah Al-Ihya bahwa hak Al-Quran adalah dikhatamkan 2 kali dalam setahun. Maka mereka yang melalaikan Al-Quran hendaknya memikirkan masalah ini, yakni bagaimanakah kita menjawab tuntutan yang sekeras ini. Padahal maut itu pasti datang dan tidak ada tempat untuk lari darinya. Adapun maksud ia memiliki zahir dan batin. Zahir maksudnya adalah makna Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang, dan batin maksudnya adalah makna Al-Quran yang tidak dapat dipahami oleh semua orang. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda
Barang siapa berpendapat sendiri tentang isi Al-Quran, maka ia telah melakukan kesalahan, walaupun pendapatnya itu benar. Sebagian ulama berkata bahwa maksud zahir Al-Quran adalah lafaz-lafaz Al-Quran yang dapat dibaca oleh semua orang. Sedangkan batin Al-Quran adalah makna atau tujuan Al-Quran yang dapat dipahami menurut keahlian masing-masing. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, jika kita ingin memperoleh ilmu, pikirkanlah dan renungkanlah makna-makna Al-Quran. Karena di dalamnya terkandung ilmu-ilmu orang dahulu dan sekarang. Namun untuk memahaminya, kita mesti menunaikan syarat dan adab-adabnya terlebih dahulu. Jangan seperti pada zaman kita sekarang ini, hanya bermodalkan pengetahuan tentang beberapa lafaz bahasa Arab, bahkan sekedar melihat terjemahan Al-Quran, seseorang berani berpendapat mengenai Al-Quran. Alim ulama berkata, dalam penafsiran Al-Quran diperlukan keahlian dalam 15 bidang ilmu. Saya akan meringkas ke-15 bidang ilmu tersebut semata-mata agar diketahui bahwa tidak mudah setiap orang dapat memahami makna batin Al-Quran ini. Yang pertama, ilmu lughat atau filologi, yaitu ilmu untuk mengetahui arti setiap kata Al-Quran. Mujahid radhiyallahu an berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ia tidak layak berkomentar tentang ayat-ayat Al-Quran tanpa mengetahui ilmu lughat. Sedikit pengetahuan tentang ilmu lughat tidaklah cukup, karena kadangkala satu kata mengandung berbagai arti. Jika hanya mengetahui satu atau dua arti, tidaklah cukup. Dapat terjadi yang dimaksud kata tersebut adalah arti yang berbeda. Yang kedua, ilmu nahwu atau tata bahasa. Sangat penting mengetahui ilmu nahwu, karena sedikit saja i'rab atau bacaan akhir kata berubah akan mengubah arti kata tersebut. Sedangkan pengetahuan tentang i'rab hanya didapat dalam ilmu nahwu. Yang ketiga, ilmu saraf atau perubahan bentuk kata. Mengetahui ilmu saraf sangatlah penting, karena perubahan sedikit bentuk suatu kata akan mengubah maknanya. Ibnu Faris berkata, jika seseorang tidak mendapatkan ilmu saraf, berarti ia telah kehilangan banyak sekali. Dalam Ujubatut Tafsir, Syekh Zamakhsyari radhiyallahu an menulis bahwa ada seseorang yang menerjemahkan ayat Al-Quran yang artinya, ingatlah pada suatu hari yang di hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya. Quran Surah Al-Isra ayat 71. Karena ketidaktahuannya dalam ilmu saraf, ia telah mengartikan ayat tersebut seperti ini. Pada hari ketika manusia dipanggil dengan ibu-ibu mereka, ia mengira bahwa kata imam atau pemimpin adalah bentuk mufrad atau tunggal, sebagai jamak dari kata atau ibu. Jika ia memahami ilmu saraf, tidak mungkin ia akan mengartikan imam sebagai ibu-ibu. Yang keempat, ilmu istikaq atau akar kata. Mengetahui ilmu istikaq sangatlah penting. Dengan ilmu tersebut dapat diketahui asal-usul kata. Ada beberapa kata yang berasal dari dua kata yang berbeda, sehingga berbeda makna. Seperti kata masih berasal dari kata masa yang artinya menyentuh atau menggerakkan tangan yang basah ke atas, atau juga berasal dari kata masahat yang berarti ukuran. Selanjutnya yang kelima, yaitu ilmu ma'ani atau susunan. Ilmu ini sangat penting diketahui. Dengannya susunan kalimat dapat diketahui dengan melihat maknanya. Yang keenam, ilmu bayaan, yakni ilmu yang mempelajari makna kata yang zahir dan yang tersembunyi, juga mempelajari kiasan serta permisalan kata. Yang ketujuh, ilmu badi', yakni ilmu yang mempelajari keindahan bahasa. Ketiga bidang ilmu di atas juga disebut sebagai cabang ilmu balaghah yang sangat penting dimiliki oleh para ahli tafsir. Al-Quran adalah mukjizat yang agung. Dengan ilmu-ilmu di atas, kemukjizatan Al-Quran dapat diketahui. Yang kedelapan, ilmu qiraat. Ilmu ini sangat penting dipelajari karena perbedaan bacaan dapat mengubah makna ayat. Ilmu ini membantu menentukan makna paling tepat di antara makna-makna suatu kata. Yang kesembilan, ilmu aqaid. Ilmu yang sangat penting dipelajari. Ini mempelajari dasar-dasar keimanan. Kadangkala ada suatu ayat yang arti zahirnya tidak mungkin diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahaminya diperlukan takwil ayat itu, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Quran Surat Al-Fat ayat 10.
Yang ke-10, ilmu usul fikih. Mempelajari ilmu usul fikih sangatlah penting. Dengan ilmu ini dapat diambil dalil serta penggalian hukum suatu ayat. Yang ke-11, ilmu asbabun nuzul. Ilmu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Dengan mengetahui sebab-sebabnya, kadangkala maksud suatu ayat bergantung pada pengetahuan tentang asbabun nuzulnya. Yang ke-12, ilmu nasikh mansukh. Dengan ilmu ini dapat dipelajari suatu hukum yang sudah dihapus dan hukum yang masih tetap berlaku. Yang ke-13, ilmu fikih. Ilmu ini sangat penting dipelajari. Dengan menguasai hukum-hukum yang rinci, akan mudah mengetahui hukum global. Yang ke-14, ilmu hadis. Ilmu untuk mengetahui hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, ilmu wahbi. Ilmu khusus yang diberikan Allah kepada hambanya yang istimewa, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tidak ia ketahui. Juga sebagaimana dalam riwayat, ketika Ali radhiyallahu an ditanya oleh seseorang, apakah Rasulullah telah memberikan suatu ilmu atau nasihat khusus yang tidak diberikan kepada orang lain? Ia berkata, demi Allah, demi yang menciptakan surga dan jiwa, aku tidak memiliki sesuatu yang khusus kecuali pemahaman Al-Quran yang Allah berikan kepada hambanya. Ibnu Abi Dunya radhiyallahu an berkata, ilmu Al-Quran dan pengetahuan yang didapat darinya seperti lautan yang tak bertepi. Ilmu-ilmu yang telah diterangkan di atas adalah alat bagi para mufasir Al-Quran. Seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut lalu menafsirkan Al-Quran, berarti ia telah menafsirkannya menurut pendapatnya sendiri, yang larangannya telah disebutkan dalam banyak hadis. Para sahabat telah memperoleh ilmu bahasa Arab secara turun-temurun, dan ilmu lainnya mereka dapatkan melalui cahaya nubuwah. Imam Suyuti radhiyallahu an berkata, mungkin kalian berpendapat bahwa ilmu wahbi itu berada di luar kemampuan manusia. Padahal tidak demikian, karena Allah sendiri telah menunjukkan caranya, misalnya dengan mengamalkan ilmu yang dimiliki dan tidak mencintai dunia. Tertulis dalam Kimya'us Sa'adah bahwa ada 3 orang yang tidak akan mampu menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, orang yang tidak memahami bahasa Arab. Yang kedua, pelaku dosa besar atau ahli bid'ah yang dengan perbuatannya itu menjadikan hatinya gelap dan menutupi pemahamannya terhadap Al-Quran. Yang ketiga, orang yang dalam akidahnya hanya mengakui makna zahir nas. Jika ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan pola pikirnya, ia akan gelisah. Orang seperti ini tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan benar. Ya Allah, lindungilah kami dari mereka. Selanjutnya, juga terdapat hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik, bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Maksud ahli Al-Quran adalah hafiz Al-Quran. Mula Ali Qori radhiyallahu an menjelaskan bahwa keutamaan itu hanya diberikan kepada hafiz Al-Quran, tidak termasuk orang yang membaca Al-Quran dengan melihat. Alasannya adalah, yang pertama, karena lafaz itu ditunjukkan kepada ahli Al-Quran. Yang kedua, sesuai dengan riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an yang artinya, sehingga ia membaca sesuatu yang bersamanya. Kalimat ini cenderung ditunjukkan kepada hafiz Al-Quran, meskipun ada kemungkinan orang yang selalu membaca Al-Quran juga dapat termasuk di dalamnya. Disebutkan di dalam Mirqat bahwa hadis ini tidak berlaku bagi pembaca Al-Quran yang dilaknat Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Oleh sebab itu, banyaknya membaca Al-Quran yang dilakukan oleh orang yang berakidah menyimpang bukan suatu dalil bahwa ia adalah orang yang diterima di sisi Allah.
Banyak hadis semacam ini yang membicarakan tentang kaum Khawarij. Dan mengenai tartil, Syekh Abdul Aziz atau Nawarullah Markadahu menulis di dalam tafsirnya bahwa arti tartil ialah membaca dengan terang dan jelas. Sedangkan secara syar'i yaitu membaca Al-Quran dengan tertib seperti di bawah ini. Yang pertama, setiap huruf mesti diucapkan dengan makhraj yang benar, sehingga ta tidak dibaca dengan ta dan dot tidak dibaca dengan da. Yang kedua, berhenti di tempat yang benar, sehingga ketika memutuskan atau melanjutkan bacaan tidak dilakukan di tempat yang salah. Yang ketiga, membaca semua harakat dengan benar, yakni menyebut fathah, kasrah, dan dhammah dengan perbedaan yang jelas. Yang keempat, mengeraskan suara sampai terdengar oleh telinga kita, sehingga Al-Quran dapat mempengaruhi hati. Yang kelima, memperindah suara agar timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempercepat pengaruhnya ke dalam hati. Orang yang membaca dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan lebih cepat terpengaruh serta menguatkan rohani dan berkesan mendalam di dalam hati kita. Menurut para ahli pengobatan, jika ingin agar obat lebih cepat berpengaruh ke hati, dan sebaiknya obat itu dicampur dengan wewangian. Obat dapat lebih cepat berpengaruh ke lever jika dicampur rasa manis, karena lever menyukai yang manis. Oleh sebab itu, saya berpendapat jika seseorang memakai wewangian saat membaca Al-Quran akan lebih menguatkan kesan di hatinya. Yang keenam, membaca dengan sempurna dan jelas semua tasdid dan matnya. Jika membaca dengan lebih jelas, maka akan menimbulkan keagungan Allah serta mempercepat masuknya kesan ke dalam hati kita. Yang ketujuh, memenuhi hak ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab seperti yang telah diterangkan sebelumnya. Itulah 7 hal yang dimaksud dengan tartil, dan tujuan dari semua itu adalah satu, yaitu agar dapat memahami dan meresapi kandungan Al-Quran. Seseorang bertanya kepada Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu anha, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Jawabnya, beliau menunaikan semua harakatnya, fathah, dhammah, dan kasrah dibaca dengan sangat jelas. Juga setiap hurufnya dibaca dengan terang dan jelas. Membaca dengan tartil itu mustahab, walaupun tidak dipahami artinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, membaca surat Al-Qari'ah dan Idza Zulzilat dengan tartil lebih baik bagiku daripada membaca Al-Baqarah atau Ali Imran tanpa tartil. Alim ulama menjelaskan maksud hadis di atas, bahwa membaca Al-Quran huruf demi huruf akan menaikkan pembacanya setingkat demi setingkat, sehingga diriwayatkan bahwa derajat surga sama dengan derajat Al-Quran. Oleh sebab itu, bagi ahli membaca Al-Quran, setinggi itu pula derajatnya di surga nanti. Dan orang yang terpandai dalam Al-Quran, dialah yang tertinggi derajatnya. Mula Ali Qari radhiyallahu an menulis bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat orang yang suka membaca Al-Quran. Pembaca Al-Quran senantiasa meningkat derajatnya sesuai bacaannya. Al-Allamah Dani radhiyallahu an berkata, alim ulama telah sepakat bahwa ada 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran, namun mereka berbeda pendapat tentang jumlah selebihnya. Ada yang menyebutkan 6.204 ayat, 6.014 ayat, 6.019 ayat, 6.025 ayat, 6.036 ayat. Dalam Syarah Ihya ditulis bahwa setiap ayat bernilai 1 derajat di surga, sehingga dikatakan kepada pembaca Al-Quran, derajatmu di surga sebanyak ayat yang kamu baca. Barang siapa yang membaca seluruh ayat Al-Quran, ia akan mencapai derajat tertinggi di surga. Dan barang siapa yang jarang membaca Al-Quran, maka derajatnya sebatas bacaannya itu. Singkatnya, ketinggian derajat seseorang bergantung pada banyaknya bacaannya. Menurut pendapat saya, hadis di atas juga mengandung penafsiran lain, yang artinya, apabila tafsiran saya ini betul, maka itu berasal dari Allah, dan jika salah, maka itu berasal dari diri saya sendiri dan dari setan. Allah dan Rasul-Nya terbebas darinya. Kenaikan derajat dalam hadis di atas bukan bermaksud
bahwa membaca satu ayat Al-Quran akan dinaikkan satu derajat. Sebab jika demikian, hubungan antara membaca dengan tartil dan tanpa tartil tidak dapat dimengerti, sehingga dipahami bahwa baik dengan tartil ataupun tidak, jika membaca satu ayat Al-Quran, derajatnya akan dinaikkan satu tingkat. Sebenarnya, hadis ini menunjukkan satu peningkatan yang berbeda, yaitu peningkatan menurut cara membacanya, sehingga ada pemisah antara bacaan tartil dan tanpa tartil. Oleh sebab itu, barang siapa membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia ini, dengan tartil itulah ia akan membacanya di akhirat, sehingga ia memperoleh ketinggian derajat yang sesuai. Mula Ali Qori radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis, barang siapa sering membacanya di dunia, maka di akhirat ia akan dapat mengingatnya. Dan jika di dunia ia tidak membacanya, maka ia tidak akan dapat mengingatnya di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahannya kepada kita. Banyak di antara kita yang orang tuanya bergairah agar anak-anaknya menghafal Al-Quran. Namun karena ketidaktawajuhan dan karena kesibukan dunia, hafalan tersebut menjadi lupa dan sia-sia. Sedangkan di sisi lain, beberapa hadis menyebutkan bahwa barang siapa berusaha menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan susah payah, lalu ia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya dalam golongan para hufaz. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tidak berkurang jika kita berusaha memperolehnya. Seorang penyair berkata, "Wahai syahid, kemurahannya untuk semua. Engkau tidak akan menolak kemurahan ini jika engkau benar-benar pantas." Yang terakhir adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu hasanah atau kebaikan, dan satu hasanah itu sama dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya, dalam amal ibadah lainnya, satu amal secara keseluruhan hanya dihitung sebagai satu amal. Tetapi amalan membaca Al-Quran tidaklah demikian. Setiap bagian amal akan dinilai sebagai satu amalan. Bahkan membaca satu huruf tergolong satu kebaikan. Dan bagi setiap kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, yang artinya, barang siapa membawa amalan baik, maka untuknya pahala 10 kali lipat amalannya. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Bagaimanapun juga, tambahan 10 kali lipat ini adalah yang terendah, karena Allah mampu melipat gandakan pahala dengan sekehendaknya. Allah menggandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Permisalan bahwa setiap huruf Al-Quran dinilai satu kebaikan telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa alif, lam, mim bukanlah satu huruf, tetapi alif terpisah, lam terpisah, dan mim terpisah, sehingga alif, lam, mim berisi 30 kebaikan. Di sini terdapat perselisihan apakah yang dimaksud adalah alif, lam, mim di awal surat Al-Baqarah atau awal surat Al-Fil. Jika yang dimaksud adalah alif, lam, mim di awal surat Al-Baqarah, berarti hitungannya menurut jumlah huruf yang tertulis. Karena yang tertulis hanya 3 huruf, maka pahalanya 30. Dan jika yang dimaksud adalah alif, lam, mim di awal surat Al-Fil, berarti alif, lam, mim pada surat Al-Baqarah itu 9 huruf dengan perhitungan jumlah huruf yang dilafazkan, sehingga menjadi 90 pahala. Baihaqi meriwayatkan, "Aku tidak mengatakan bahwa bismillah itu satu huruf, tetapi ba, sin, mim adalah huruf-huruf yang terpisah." Sahabat lintas hikmah yang beriman, di dalam Islam, selain menjadi pedoman hidup, Al-Quran juga menjadi sumber pelajaran, petunjuk, obat hati, dan pelengkap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Hal tersebut dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah yang membahas tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran. Masih adakah hadis-hadis lain yang membahas tentang keutamaan Al-Quran? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Lintas Hikmah. Selain hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, terdapat hadis-hadis lainnya yang juga membahas hal tersebut. Di antaranya dari Muaz al-Juhani radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat, yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang mengamalkannya?" Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Targhib. Berkah dari membaca dan mengamalkan Al-Quran adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada hari kiamat, yang cahayanya melebihi sinar matahari, seandainya matahari itu berada di dalam rumah kita. Matahari yang begitu jauh sangat terang sinarnya, apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan lebih terang dan berkilauan. Namun cahaya mahkota bagi orang tua pembaca Al-Quran yang mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah itu. Jika orang tua pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana pahala pembaca itu sendiri. Apabila orang yang menjadi perantara saja demikian tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi lagi. Orang tua mendapatkan pahala tersebut karena dialah yang telah melahirkan dan mendidiknya. Adanya matahari di rumah dalam hadis di atas menunjukkan maksud yang sangat halus, bahwa jika matahari begitu dekat, tentu cahayanya semakin terasa, dan setiap sesuatu yang selalu ada di dekat kita akan menumbuhkan kecintaan kita terhadapnya. Matahari karena jauh jaraknya menjadi asing bagi kita, namun jika setiap saat selalu di dekat kita, timbullah keakraban dan kecintaan. Oleh sebab itu, selain ada isyarat keutamaan cahaya mahkota, juga ada isyarat tentang kecintaan. Setiap orang mendapatkan manfaat dari sinar matahari, namun jika manfaat itu diberikan kepada seseorang, tentulah hal itu merupakan kebanggaan bagi pemberinya. Hakim meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian yang indah tiada bandingnya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah, 'Ya Allah, mengapa kami diperlakukan seperti ini?' Jawab Allah, 'Ini adalah pahala bacaan Al-Quran anakmu.'" Dalam Jam'ul Fawaid dengan riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Dan barang siapa mengajarkan anaknya sehingga menjadi hafiz Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, 'Mulailah membaca Al-Quran.' Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, ayahnya dinaikkan satu derajat hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya." Demikianlah keutamaan bagi orang tua yang mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena beberapa rupiah, maka bukan saja diri Anda yang akan tertutup dari pahala, tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Apakah Anda takut jika setelah anak Anda menjadi seorang ustadz atau hafiz, lalu ia akan menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya akan bergantung pada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda agar tidak belajar agama? Ingatlah, jika demikian berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda juga menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Sebuah hadis menyebutkan yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap orang akan ditanya sejauh mana ia telah mengajarkan agama. Memang sangat penting menjauhkan diri dari aib tersebut. Tetapi tidak berpakaian hanya karena takut kutu sangatlah tidak masuk akal. Justru kita mesti menjaga kebersihan pakaian tersebut. Demikian pula, jika Anda mendidik agama kepada anak Anda, kelak Anda akan terbebas dari tuntutan. Dan selama anak Anda masih hidup,
seluruh amal baiknya dan doa-doa ampunan yang ia mohonkan untuk Anda, itu semua akan menyebabkan derajat Anda dinaikkan. Sebaliknya, jika hanya karena rakus mencari beberapa rupiah sehingga mengorbankan pendidikan agama anak-anak, di samping Anda akan menanggung akibatnya, Anda juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kefasikan dan kejahatan mereka. Dan catatan amal Anda tidak akan kosong begitu saja dari simpanan azab di akhirat. Dengan nama Allah, sayangilah diri Anda. Dunia pasti berakhir dan maut adalah penutup segala penderitaan dunia. Namun demikian, penderitaan setelah maut tidak akan pernah berakhir. Selanjutnya, hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya Al-Qur'an diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu dicampakkan ke dalam api, niscaya ia tidak akan terbakar." Hadis riwayat Darimi. Ada dua pendapat dari para ahli hadis mengenai maksud hadis di atas. Sebagian berpendapat bahwa kulit yang dimaksud adalah kulit secara umum, yaitu kulit-kulit binatang, dan api adalah api dunia ini. Hal ini menunjukkan mukjizat khusus pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mukjizat para nabi alaihi salam terdahulu. Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksud kulit adalah kulit manusia dan apinya adalah api neraka. Pemahaman hadis ini berlaku secara umum, tidak terbatas pada waktu tertentu. Jadi, jika seorang hafiz Al-Quran karena dosa-dosanya dilemparkan ke neraka, maka api neraka tidak akan membakarnya. Riwayat lain menyebutkan bahwa api neraka menyentuhnya saja tidak. Mula Ali Qori radhiyallahu an mengutip di dalam Syarhus Sunnah dari riwayat Abu Umamah radhiyallahu an yang memperkuat hadis di atas, yaitu selalulah menghafal Al-Quran karena Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Al-Quran. Hadis ini sangat jelas dan merupakan ketentuan. Oleh sebab itu, mereka yang menganggap bahwa menghafal Al-Quran adalah sia-sia, demi Allah, hendaknya mereka merenungkan fazilah menghafal Al-Quran ini. Satu fazilah ini sudah cukup bagi seseorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghafal Al-Quran. Sebab, siapakah orang yang tidak berdosa dan dapat memastikan bahwa ia akan terhindar dari neraka? Disebutkan dalam Sarah Al-Iya, daftar orang yang akan berada di bawah lindungan Allah SWT pada hari kiamat, ketika seluruh manusia dalam keadaan panik, yaitu dalam hadis riwayat Dailami dari Ali radhiyallahu an, bahwa pembawa Al-Quran, yaitu para hafiz Al-Quran, akan berada di bawah lindungan Allah bersama para nabi dan salihin. Berikutnya, hadis yang disampaikan oleh Ali Kamarullahu Wajahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalkannya, dan menghalalkan apa yang dihalalkannya, dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menjaminnya untuk memberi syafaat bagi 10 orang keluarganya yang wajib masuk neraka." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Insya Allah, masuk surga itu akan didapat oleh setiap mukmin, meskipun ia harus dibersihkan dulu dengan azab atas dosa-dosanya. Namun bagi hafiz Al-Quran, ia memiliki keutamaan masuk surga sejak pertama kali. Bahkan seorang hafiz Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 orang yang fasik dan banyak dosa besar, tetapi orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu. Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka telah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seseorang penolong pun. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. Firman-Nya yang lainnya yang artinya, tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik. Quran Surah At-Taubah ayat 113. Dalil-dalil di atas cukup jelas bahwa tidak ada ampunan bagi para musyrikin, sehingga syafaat seorang hafiz hanya terbatas bagi kaum muslimin yang harus masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Oleh sebab itu, barang siapa ingin selamat dari api neraka, jika ia bukan seorang hafiz atau tidak mampu menjadi hafiz, sekurang-kurangnya ia berusaha menjadikan di antara keluarganya atau kerabatnya menjadi hafiz. Di samping ia sendiri selalu berusaha menjauhi segala dosa hingga terhindar dari azab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Belajarlah Al-Quran dan bacalah ia. Sesungguhnya
Perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, lalu membacanya dan mengamalkannya adalah seperti sebuah kantong terbuka yang penuh dengan kasturi. Baunya semerbak menyebar ke seluruh tempat. Dan perumpamaan orang yang belajar Al-Quran tetapi tidur, sedang Al-Quran berada di hatinya, adalah seperti kantong penuh kasturi yang mulutnya tertutup. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Maksudnya, jika seseorang mempelajari, menjaga, dan membaca Al-Quran di tengah malam dalam salat, maka diumpamakan seperti sebuah mangkuk kasturi yang terbuka, yang baunya menyebar ke seluruh tempat. Demikianlah bacaan Al-Quran seorang hafiz akan menyebarkan nur dan keberkahan ke setiap tempat. Jika seorang hafiz Al-Quran tertidur dan tidak membaca Al-Quran karena lalai, tetapi Al-Quran di hatinya seperti kasturi, hanya karena kelalaiannya, nur dan berkah itu tidak menyebar kepada orang lain. Juga terdapat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran adalah seperti rumah yang kosong." Hadis riwayat Tirmizi. Perumpamaan rumah yang kosong itu mengandung maksud yang halus, sebagaimana ungkapan peribahasa, otak manusia yang tidak bekerja adalah tempat setan bekerja. Demikian juga hati yang kosong dari kalamullah akan banyak dipengaruhi oleh setan. Hadis di atas menyatakan betapa penting menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah disabdakan seperti rumah kosong. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu dan setan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka akan diisi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu dan setan akan memenuhi rumah itu." Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan yang lainnya meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran. Selanjutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacaan Al-Quran di dalam salat lebih baik daripada bacaan Al-Quran di luar salat. Bacaan Al-Quran di luar salat lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik daripada puasa. Dan puasa adalah perisai dari api neraka." Hadis riwayat Baihaqi. Membaca Al-Quran itu jelas lebih baik daripada zikir, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keutamaan kalamullah dibandingkan kalam yang lain adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya. Dan keutamaan zikir daripada sedekah juga telah disebutkan di dalam hadis yang lain. Tetapi keutamaan sedekah daripada puasa dalam hadis di atas seolah-olah bertentangan dengan hadis lainnya mengenai keutamaan puasa. Perbedaan ini bergantung pada keadaan. Dalam sebagian keadaan, puasa dapat lebih utama daripada sedekah atau sebaliknya, dan bergantung juga pada perbedaan manusia, sebab bagi sebagian manusia, puasa itu lebih utama. Hadis di atas menyatakan bahwa puasa berada di urutan terakhir dibandingkan amal lainnya. Andaikan puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka, bagaimanakah dengan tilawah Al-Quran yang berada di urutan pertama? Pengarang Ihya meriwayatkan dari Ali radhiyallahu an bahwa seseorang yang berdiri salat dan membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya berpahala 100 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran sambil duduk dalam salat, maka dari setiap hurufnya berpahala 50 kebaikan. Jika membacanya tidak dalam salat tetapi dengan wudu, maka setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan. Dan jika pembacanya tanpa wudu, maka dari setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Dan jika tidak membaca, hanya mendengarkan dengan tawajuh kepada orang yang membaca Al-Quran, dari setiap hurufnya berpahala 1 kebaikan. Selanjutnya, terdapat juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sukakah seseorang di antara kalian jika pulang ke rumahnya mendapatkan 3 ekor unta betina yang bunting dan gemuk?" Kami menjawab, "Tentu." Beliau bersabda,
3 ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang di antara kalian di dalam salatnya lebih baik baginya daripada 3 ekor unta yang bunting dan gemuk. Hadis riwayat Muslim. Inti hadis ini sama dengan hadis ketiga yang lalu. Hadis ini kembali menyebutkan bahwa Al-Quran yang dibaca ketika salat adalah lebih baik daripada yang dibaca di luar salat. Sehingga hal ini dibandingkan dengan unta bunting. Karena di sini disebutkan 2 hal, yaitu unta betina dan bunting. Sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam hadis ketiga tentang 2 macam ibadah, yaitu salat dan tilawah. Hadis seperti ini sekedar perbandingan, karena bagaimanapun juga pahala 1 ayat Al-Quran pasti lebih utama daripada 1000 unta betina yang bersifat fana. Selanjutnya, hadis dari Utsman bin Abdullah bin Aus Ats-Tsaqafi dari kakeknya radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan Al-Quran seseorang tanpa melihat mushaf adalah 1000 derajat, dan bacaannya dengan melihat mushaf akan dilipatkan sampai 2000 derajat. Hadis riwayat Baihaqi. Berbagai fadilah menghafal Al-Quran telah dijelaskan sebelumnya, dan hadis di atas adalah mengenai keutamaan membaca Al-Quran dengan melihat. Dengan melihat Al-Quran, selain menambah konsentrasi dan pemikiran, masih banyak lagi keutamaannya dari segi ibadah, seperti melihat dan memegang Al-Quran dan sebagainya. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa membaca Al-Quran dengan melihat adalah lebih utama. Adanya perbedaan maksud dari hadis di atas menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan alim ulama. Manakah yang lebih utama? Orang yang membaca Al-Quran dengan hafalan atau yang membacanya dengan melihat mushaf? Berdasarkan hadis di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran dengan melihat mushaf adalah lebih utama karena mata akan selalu melihat Al-Quran, sehingga terhindar dari kesalahan membaca. Dan alim ulama yang lainnya berpendapat bahwa membaca Al-Quran melalui hafalan itu lebih utama karena akan lebih khusyuk dan dapat terhindar dari sifat riya. Dan itulah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi radhiyallahu an menyatakan bahwa keduanya baik dan utama, bergantung pada keadaan pembacanya. Sebagian orang ada yang lebih konsentrasi membaca dengan melihat mushaf, dan ada sebagian lainnya yang lebih konsentrasi membaca dengan hafalan. Dan Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu an menulis di dalam Fathul Bari bahwa penjelasan itulah yang disetujuinya. Diceritakan bahwa karena begitu seringnya Utsman radhiyallahu an membaca Al-Quran, maka 2 mushaf Al-Quran telah sobek. Amir bin Maimun meriwayatkan dalam Syarah Ihya bahwa seseorang yang membuka Al-Quran setelah salat subuh dan membacanya 100 ayat, maka akan ditulis baginya pahala seisi dunia ini. Disebutkan juga bahwa membaca Al-Quran dengan melihat sangatlah bermanfaat bagi mata. Diriwayatkan dari Abu Ubaidah radhiyallahu an sebuah hadis musalsal yang setiap perawinya berkata bahwa mereka mengalami gangguan penglihatan. Lalu guru-guru mereka menasihati agar selalu membaca Al-Quran dengan melihatnya. Diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu an kadangkala membaca Al-Quran setelah Isya dan menutupnya ketika hampir subuh. Selanjutnya terdapat juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Tanya sahabat, "Ya Rasulullah, apakah pembersihnya?" Sabda beliau, banyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi. Banyak berbuat dosa dan lalai dari zikrullah menyebabkan hati berkarat seperti besi yang berkarat bila terkena air. Dengan tilawah Al-Quran dan mengingat maut, hati menjadi bersinar kembali. Hati diibaratkan cermin, semakin kotor semakin redup sinar makrifat yang dipantulkannya. Sebaliknya, semakin bersih cermin itu, semakin terang memantulkan sinar makrifat. Oleh sebab itu, barang siapa terperosok dalam godaan nafsu maksiat dan tipu daya setan, maka akan terjauh dari makrifatullah. Untuk membersihkan hati yang kotor, para ulama suluk atau tasawuf menganjurkan agar melakukan mujahadah dan riyadah, zikrullah, dan sibuk beribadah. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa jika seseorang hamba berbuat dosa, maka timbul satu titik hitam di hatinya.
Jika ia sungguh-sungguh bertobat, maka titik hitam itu akan hilang. Sebaliknya, jika ia melakukan dosa lainnya, maka akan muncul titik hitam lainnya, dan demikianlah seterusnya. Jika dosa yang telah dilakukannya begitu banyak, maka hati akan menjadi hitam, sehingga hilanglah keinginannya terhadap kebaikan. Bahkan, hati selalu condong ke arah kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari hal yang demikian. Al-Quran telah menyebutkan tentang hal ini dalam ayat yang artinya, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan padamu dua nasihat, yang satu berbicara dan yang lain diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah mengingat maut." Nasihat-nasihat beliau itu akan bernilai bagi mereka yang siap menerima dan menganggapnya penting. Sedangkan bagi mereka yang menilai bahwa agama itu tidak berharga dan hanya menghalangi kemajuan, tentu ia tidak akan mempedulikan nasihat tersebut, apalagi mengamalkannya. Hasan Basri radhiyallahu an berkata, orang-orang dahulu memahami Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang malam mereka bertafakur dan bertadabbur terhadap Al-Quran, dan sepanjang siang mereka sibuk mengamalkannya. Sedangkan kalian hanya memperhatikan huruf, fathah, dan dhammahnya tanpa menganggapnya sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak bertafakur dan bertadabbur terhadapnya. Dan yang terakhir adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap kaum memiliki kemuliaan yang mereka banggakan. Sesungguhnya kebanggaan bagi umatku dan kemuliaannya adalah Al-Quran." Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Hilyah. Banyak orang yang membanggakan keturunan, keluarga, dan sebagainya sebagai kebesaran dan kemuliaan mereka. Sedangkan kebanggaan bagi umat ini adalah Al-Quran, yaitu membaca, menghafal, mengajarkan, dan mengamalkannya. Setiap amalannya merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Betapa tidak, Al-Quran adalah kalam kekasih kita. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dunia ini tidak ada satu kebesaran pun yang dapat menyamainya. Sedangkan kehebatan dunia, jika tidak sekarang, pada suatu ketika pasti akan binasa. Sedangkan kesempurnaan kalamullah tidak akan binasa selamanya. Bahkan apapun yang dipandang kecil di dalam Al-Quran tetap dapat dibanggakan karena kesempurnaannya, seperti keindahan susunan dan panduan kata, penyesuaian kata, hubungan antar kalimat, berita tentang kejadian-kejadian pada masa lalu dan yang akan datang, pernyataan terhadap tingkah laku manusia yang tidak mungkin bisa dipungkiri. Misalnya, kisah kaum Yahudi yang menyatakan cintanya kepada Allah tetapi enggan mati. Selain itu, pendengar akan terpesona dan pembacanya tidak akan bosan membacanya. Setiap susunan kata akan menimbulkan rasa cinta. Seindah apapun surat seseorang yang kita cintai hingga membuat kita mabuk cinta, kita akan bosan setelah membacanya 10 kali. Jika tidak, mungkin pada yang ke-20 atau ke-40 kali. Bagaimanapun juga, ia pasti akan bosan. Sedangkan Al-Quran, jika kita menghafal satu ain, kita tidak akan bosan membacanya, walaupun untuk ke-200 atau ke-400 kalinya. Bahkan selama hidup kita tidak akan merasa bosan. Jika ada sesuatu yang menghalangi kita, itu hanya bersifat sementara dan pasti akan hilang. Semakin sering membaca akan semakin lezat dan nikmat. Begitu hebatnya keistimewaan Al-Quran, sehingga seandainya ada perkataan selain Al-Quran yang memiliki satu saja, walaupun tidak seluruhnya dari keistimewaan tersebut, betapa dibanggakannya. Apalagi jika seluruhnya, tentu akan lebih membanggakan. Sekarang, marilah kita memikirkan diri kita. Berapa banyakkah di antara kita yang merasa bangga sebagai hafiz Al-Quran, dan berapa banyak di antara kita yang menghormati dan bangga terhadap hafiz Al-Quran? Kita masih merasa bangga dengan gelar dan pangkat yang tinggi, padahal setelah meninggal dunia nanti, semua itu akan kita tinggalkan. Hanya kepada Allah lah kita mengadu. Wallahu a'lam. Demikianlah hadis-hadis yang membahas tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran.
Semoga menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran dengan senantiasa membacanya, mengamalkannya, dan menjadikannya sumber rujukan di setiap perkara kehidupan. Semoga Al-Quran tetap menjadi penerang hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.